Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Allah, mari kita satukan hati kita. Kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang di sorga, pagi ini kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu. Pagi ini kami berterima kasih untuk pertolongan-Mu. Engkau menjaga kami dalam istirahat kami. Engkau sudah memulihkan kekuatan kami dan berikan kekuatan baru. Terima kasih banyak Tuhan. Kami mohon urapan Tuhan, pertolongan Tuhan bagi hamba-Mu ini, bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara di tempat masing-masing. Kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan, pimpin kami. Biarlah firman-Mu memberikan kekuatan baru. Firman-Mu meneguhkan hati kami. Firman-Mu sungguh menuntun langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami dengan firman-Mu pagi hari ini demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan yang akan menolong kita hidup di dalam firman-Nya. Kita hari ini akan bersama belajar tentang Tuhan jaminanku. Tuhan jaminanku dari Yesaya 43 ayat 2 dan 3. Demikianlah firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari kita arahkan pikiran kita. Yesaya 43 ayat 2 dan 3. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup tiap-tiap hari. Hari ini kita akan belajar tentang Tuhan adalah jaminanku. Pertama kita akan belajar bagaimana adanya jaminan perlindungan Tuhan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Saat kita mengingat Tuhan Allah pemilik kita, kita mengingat bagaimana Tuhan pencipta kita adalah Allah yang tidak pernah lepas tangan, dan Tuhan pemilik kita, Tuhan pencipta kita itu adalah Tuhan yang menjamin kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, seringkali orang merasa aman, merasa nyaman saat dia punya asuransi, punya jaminan, sehingga kalau terjadi sesuatu bisa diklaim dan ya tidak rugi ya, karena ada biaya penggantinya, ada jaminannya, ada asuransinya. Bapak Ibu Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan itu, Tuhanlah jaminan hidup kita. Adanya jaminan perlindungan Tuhan. Ayat 2 ini mengingatkan kembali bangsa Israel tentang siapa mereka di hadapan Tuhan dan bagaimana Tuhan itu menjadi perlindungan bagi mereka. Tuhan kembali mengingatkan mereka pada waktu dulu bagaimana Tuhan melindungi mereka dengan sempurna dalam perjalanan di padang gurun. Tuhan mengingatkan kepada mereka, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Dan penyertaan Tuhan itu sudah dinyatakan Bapak Ibu Saudara. Waktu menyeberangi laut Teberau, itu yang pertama, di dalam pimpinan Musa. Yang kedua, waktu menyeberangi Yeriko, ya. Bagaimana mereka di situ juga melewati sungai, dan Tuhan katakan di dalam pimpinan Yosua. Jadi ada 2 kali menyeberang itu, dan semuanya Tuhan tolong. Kalau yang pertama itu bagaimana Musa harus mengangkat tongkatnya, maka laut Teberau itu terbelah. Dan pada waktu kepemimpinan Yosua itu para pelayan-pelayan Tuhan, pemimpin-pemimpin ya, wakil dari 12 suku Israel itu harus mengangkat tabut perjanjian, dan saat mereka menginjakkan kaki, sungai itu menjadi kering. Tuhan kembali mengingatkan mereka, saat kamu menyeberangi air sungai,
laut berau termasuk di dalamnya. Bukankah kalian sudah menyeberangi melewati sungai yang kering itu? Sungai itu menjadi kering. Kalian tidak akan hanyut karena itu. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Melalui padang gurun yang panas itu, mereka tidak dihanguskan. Kalau mereka mati binasa di padang gurun itu karena dosa mereka. Bukan tangan Tuhan tidak sanggup melindungi mereka. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jaminan Tuhan ini sangat jelas. Dan bagian ini kembali diingatkan untuk menggambarkan betapa Allah itu melindungi dengan sempurna. Dalam tekanan, dalam penderitaan, dalam bahaya ya. Dari api, dari air, ini sebagai metamorfosis, sebagai gambaran metafora, sebagai gambaran saja. Bagaimana ada penderitaan, bagaimana ada bahaya. Mengingatkan sebenarnya umat Tuhan itu jalannya nggak hanya jalan lurus saja, nggak hanya darat aja. Ada waktunya juga menyeberangi air, ada waktunya menyeberangi sungainya kecil, ada waktunya menyeberangi laut berau yang besar. Tapi ingat, kamu nggak akan hanyut, gitu, nggak akan hanyut. Bapak ibu saudara, hari ini kita diteguhkan oleh Tuhan. Ada jaminan Allah. Entah di padang gurun yang kita lewati, yang panas terik, ataukah kita melewati sungai, air yang mungkin bahaya itu. Atau ini bahayanya gak kecil Tuhan, ini gak sungai ini Tuhan, ini laut. Iya, tapi aku ada di situ. Aku ada di situ dan kamu tidak akan dihanyutkan. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Apapun bahaya mengancam di depan kita, ingatlah kita selalu berjalan disertai Tuhan. Tuhan asuransi kita, jaminan kita, melindungi kita dengan sempurna. Kita tidak akan dihanyutkan oleh persoalan, kita tidak akan dihanyutkan oleh bahaya, sebab Tuhan memberikan perlindungan sempurna buat kita. Kita ini kepunyaannya, kita ini dilindunginya, kita ini ciptaannya, kita ini dijaganya. Tuhan ingatkan, aku telah menebus engkau dari Mesir. Ya. Jaminan yang kedua adalah jaminan keselamatan. Jaminan perlindungan di bumi ini Tuhan berikan dari bahaya, dari kesulitan, dari tantangan apapun. Yang kedua kita diingatkan adalah jaminan keselamatan. Jaminan keselamatan yang juru selamat sudah berikan. Bangsa Israel diingatkan bagaimana Tuhan telah menebus mereka sebagai penyelamat dari perbudakan Mesir. Tuhan tebus. Tuhan pakai darah anak domba. Bagi kita, Tuhan Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib. Air dan api dapat kita lewati, kita tidak akan hanyut. Dan neraka juga Tuhan Yesus telah tanggung. Tuhan telah turun ke alam maut dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia Yesus Kristus Allah yang hidup. Dia menjadi penebus kita, juru selamat kita. Hari ini kita diteguhkan Bapak Ibu Saudara. Kita bukan hanya diselamatkan di bumi ini dari bahaya, dari penderitaan. Kita ditemani Tuhan di situ. Termasuk dalam karya Yesus Kristus kita diingatkan. Ingatlah, Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya, ini menjadi penebus kita, menjadi juru selamat kita. Tuhan menjadi ganti bagi kita menanggung hukuman dosa, yaitu maut. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi ganti buat saya dan Bapak Ibu Saudara. Jadi mengapa sebagai anak-anak Tuhan masih ada ketakutan akan hari esok? Masih takut, kalau mati aku mau kemana? Kalau Tuhan panggil aku masuk surga atau neraka? Perbuatan baikku, ibadahku belum banyak. Bapak Ibu Saudara, perbuatan baik, ibadah, pelayanan,
itu adalah ucapan syukur bagi kita. Karena jaminan yang Allah sudah berikan, maka mari kita hidup dengan penuh sukacita di hadapan Allah. Hidup dengan penuh percaya kepada Tuhan. Hidup mengandalkan Tuhan. Persoalan-persoalan rumah tangga, persoalan anak-anak, persoalan keuangan, persoalan makan minum, Allah perhatikan. Laut Teberau, Sungai Yordan itu dapat diseberangi dan tidak akan terhanyutkan. Apalagi perkara-perkara kita. Hal ini juga mengingatkan kepada kita sebagai orang tua untuk anak-anak kita saat mau pergi sekolah, saat mau berangkat kemana saja, di mana saja kita mengingatkan bahwa kita punya Tuhan yang menolong memberkati kita. Papa mama tidak bisa menjagamu, melindungimu dengan sempurna. Tapi ingat kita punya Tuhan Yesus. Mengingatkan anak-anak untuk tetap berdoa. Tidak mengandalkan diri sendiri tetapi terus bersandar kepada penjagaan Tuhan. Kita juga mengingatkan anak-anak kita bahwa anak-anak kita pun diselamatkan karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang menebus kita. Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib dan memberikan keselamatan bagi kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama hari ini menjadi keluarga Kristen yang hidup dalam jaminan Tuhan. Hidup dalam perlindungan Tuhan dan jaminan keselamatan yang juru selamat telah nyatakan bagi hidup kita. Hidup di bumi, Tuhan perhatikan, Tuhan lindungi. Hidup kekal di sorga, Tuhan sudah sediakan bagi setiap orang yang percaya, menerima Dia dan menjadikan Dia raja dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, selamat menikmati jaminan Allah. Selamat hidup di dalam perlindungan Tuhan dalam segala hal yang aktivitas kita lakukan, dan penuh rasa syukur menjalani hari-hari kita, melakukan segala sesuatu sebagai bentuk rasa syukur kita karena keselamatan yang Tuhan Yesus sudah lakukan buat kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih banyak untuk karya-Mu, terima kasih banyak untuk pertolongan-Mu. Terima kasih, kami kagum akan Engkau, Allah yang menjadi pencipta dan pemilik hidup kami. Engkau adalah jaminan bagi kami. Engkau akan melindungi kami, sekalipun ada penderitaan, sekalipun ada kesulitan, sekalipun ada bahaya. Engkau ada bersama dengan kami dan tidak membiarkan kami hanyut. Engkau telah memberikan hidup-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak. Siapakah kami? Tapi Engkau sungguh sempurna mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati segala hal yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini. Tuhan, Engkau Allah dimuliakan atas hidup kami dan hidup kami dalam berkat-berkat-Mu. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.